Baik, saudara yang kasih saya ucapkan selamat pagi, shalom untuk kita semua, shalom. Kita masih berbicara tentang the matter of time, ya, masalah waktu. Dan hari ini kita lanjutkan pada bagian yang kedua dari bertarung dalam pertarungan yang tiada batas, waktu. Nah, umat Tuhan, dalam pengkhotbah pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik, cendekia, karena waktu dan nasib dialami oleh mereka semua. Saya ingin untuk kita garis bawahi, karena waktu dan nasib dialami oleh VLC, oleh setiap orang percaya, oleh setiap orang manusia di muka bumi ini. Umat Tuhan, dalam kehidupan ini setiap orang ibarat berada dalam turnamen kehidupan. Yang paling menarik, hal yang paling menarik di dalam kehidupan ini, bahwa setiap orang beribadah atau setiap orang ibarat berada dalam turnamen kehidupan yang paling menentukan kalah atau menang. Bukan orang kaya, bukan orang berhikmat, bukan orang yang kuat, bukan orang yang cepat, tapi ditentukan oleh waktu dan posisi. Oke, umat Tuhan. Saudara, perhatikan ini satu kebenaran yang luar biasa. Ada satu ilmu yang sedang dikembangkan hari-hari ini dalam industri 4.0. Semua industri, pendidikan, teknologi modern, ekonomi, sosial, semua area dan arena kehidupan sedang berfokus ke sebuah titik yang namanya the power of digital. Kuasa daripada sistem digital. Yang mau tidak mau sedang memaksakan manusia yang cepat, yang bisa mendapatkan peluang untuk pintar, untuk maju, untuk berhasil, untuk kaya, untuk makmur, untuk sehat, dan mencapai puncak klimaks dari kehidupan yang diinginkan. Asal dia cepat. Dan kecepatan itu dialami oleh mereka yang berada dalam sebuah sistem yang namanya digital system. Sistem digital yang sangat berpengaruh. Saudara, saya berdiri di sini, Anda di rumah masing-masing, di kota masing-masing, di negara masing-masing, Anda bisa enjoy the fellowship, the communication, the service, ibadah komunikasi yang begitu luar biasa. Why? Kenapa? Why you enjoy? We are enjoying because the power of digital. Kuasa digital itu. Saudara tidak bisa menyangkal. Kalau Anda menyangkal, turn off your computer, your laptop, your mobile phone, and you go to sleep. Kalau Anda berkata bohong, tidak benar, matikan HP-mu dan tidurlah. Semoga Anda bisa bangun kembali besok pagi. Kenapa?
Karena ini sudah satu sistem. Oke? Saudara mau kembali lagi ke telepon yang putar dulu? Sudah nggak bisa. Saudara masuk ke telepon yang bayar koin di pinggir jalan ada toh? Dulu ada kan? Sudah nggak bisa. Saudara datang di warung internet? Masih laku warung internet? Yang dulu ada di pinggir rumah kontrakan saudara? Masih bisa? Sudah nggak bisa lagi. Saudara pakai HP Nokia yang ada senter? Ya bisa, pakai senternya. Yang lain sudah nggak bisa. Terima SMS dan telepon. Anda mau maju dalam semua aspek kehidupan. Dalam pendidikan apalagi. Anda tidak bisa menolak the power of digital system. Tetapi pagi hari ini saya ingin bawa satu berita yang lain. Ada sesuatu yang lebih hebat dari digital power system to operate, to impact the entire life of human being. Ada satu kekuatan yang lebih hebat yang menguasai segenap kehidupan manusia di bawah kolong langit yang namanya the power of digital, kuasa digital, menguasai listrik, menguasai air, menguasai hajat hidup orang banyak. Ada sesuatu yang lebih dahsyat, lebih hebat, yaitu time and position, waktu dan posisi. Kalau Anda berada pada waktu yang tepat, digital power akan takluk di bawah saudara. Kalau Anda berada pada posisi yang tepat, waktu dan posisi yang tepat ibarat dua sisi kiri dan kanan, putih dan hitam, surga dan neraka. Anda tidak bisa sepelekan yang kiri atau yang kanan, yang waktu atau yang posisi. Dua-dua harus seimbang, properly, dengan cara yang tepat. Begitu Anda berada pada waktu Tuhan, pada posisi yang dalam kehendak Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup saudara. The power of digital itu mudah dihancurkan. Saudara tahu? Saya tahu rahasianya untuk menghancurkan kuasa digital yang bisa membreakdown semua sistem internet. Google, Gmail, Yahoo.com, Facebook, YouTube, apalagi saudara, TikTok, saudara, apalagi saudara yang kasih sebutkan, you name it. Apalagi saudara yang itu yang Fancer atau namanya apa saudara? Yang ada lagi yang story itu namanya apa? Instagram, apalagi saudara kasih? Twitter, semua itu bisa dihancurkan dalam hitungan detik. Bisa. Bukan oleh seorang hacker yang hebat, tapi bisa dihancurkan oleh sang waktu itu. Siapakah sang waktu itu? Masih ingat Yesus berkata, I am the Alpha and Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. I am the time. I am the author. I am the creator of time. Saya pencipta pemilik. I am the time. Is it? Akulah waktu itu sendiri. Jadi saudara yang kasih, sehebat-hebat apapun perusahaan yang berkata dia tidak bisa dihancurkan, termasuk kekuatan internet yang hebat, Google kah, apa saja, itu semua dapat dihancurkan oleh waktu. Dan waktu itu bukan jam tangan, bukan jam dinding, tapi waktu itu adalah a person, Jesus Christ, Alpha and Omega. Hanya Yesus yang bisa menghancurkan, menaklukkan digital power. App Store, Apple Store, apalagi yang satu store, apalagi satu. Apa? Play Store. Haleluya. Dan nanti besok ada GPF Store. Haleluya. VLC Store. Itu semua bisa ditaklukkan oleh sang waktu. Makanya yang penting sekarang kita berada pada waktu yang tepat, posisi yang tepat. Katakan, berada pada waktu yang tepat, posisi yang tepat. Dijamin Anda, you will be a winner, you will be a champion in the tournament of life. Anda akan menjadi pemenang di dalam turnamen kehidupan. Karena yang berjanji adalah sang waktu itu sendiri. Bagaimana mengetahui waktu dan posisi kita yang tepat? Perhatikan apa yang akan saya ajarkan. Akan ada tantangan bagi iman Anda dan saya. Akan ada saatnya Anda dan saya tergoda untuk menyerah dan berhenti. Tapi betapa besar kemuliaan yang diberikan dari Tuhan kepada kita
jika kita terus berjuang dalam pertarungan, dalam menjalankan perlombaan dalam turnamen kehidupan ini. Dan hadiah yang luar biasa sedang menanti saya dan saudara di garis akhir, finish, garis batas akhir kehidupan kita. Seperti yang ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan atau deklarasikan atau nyatakan yang benar di depan banyak saksi. Kita tahu dari firman Tuhan bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita jika kita datang kepadanya dengan meminta dengan iman. Namun di dunia ini kita menghadapi keadaan-keadaan yang membuat kita kadang kala iman kita menjadi goyah. Situasi ekonomi, resesi, keadaan ekonomi, keadaan kesehatan yang tanda kutip memburuk hari-hari ini. Kalau Anda tinggal di jalur 40 mulai dari air Oepura, saudaraku yang kasih, maka Anda akan dengar siangkah, malamkah, tak tentu waktu, sekonyong-konyong ada sirine yang mengantarkan jenazah korban COVID-19 ke tempat peristirahatan mereka yang sementara bagi yang percaya. Bagi yang tidak percaya, selamatlah, dia akan menanti waktu penghakiman. Tapi yang percaya, apakah itu kakekmu, nenekmu, opamu, tantamu, ommu, saudaramu, kekasihmu, no worries, jangan takut. Mereka akan dibangkitkan pertama-tama, baru JPF dan rombongan menyusul. Kalau mereka orang percaya dan radikal. Saudara lihat, resesi ekonomi, krisis kesehatan, ada orang yang mulai, WHO sendiri berprediksi bahwa COVID-19 ini akan berakhir 5 tahun ke depan. Nah, kalau orang tua bilang begini, ada orang tua mulai bisik-bisik begini. Beta mau ke sekolah anak, tunggu nanti COVID selesai, baru kasih sekolah. Kenapa? Nanti rugi. Anda akan ketinggalan karena lambat dan bukan lambat. Dengan percepatan sekarang, pertemuan on-site di depan kelas sudah mulai berkurang. Yang ada adalah online, live learning, education, setting up before you and me. Sedang di set up, dibangun sistem pembelajaran jarak jauh. Daring, darling, dan sebagainya. Darling dari dunia, Darlin from heaven. Darwin dari belok. Saudara lihat? Jadi orang tua murid lebih baik daftar anak. Supaya anak terbiasa dengan online. Karena Anda tidak, tunggu 5 tahun. 5 tahun, anakmu yang 4 tahun, sekarang sudah 9 tahun. 9 tahun baru kasih masuk dia TK, dia malu. Bayangkan, Benny, teman kita pemain musik ini, Pak Benny. Ya, berunding dengan istri. Mam, sudahlah nggak usah sekolah anak online ini percuma. Juga gangguan internet dan sebagainya. Sudah anak kita tunggu aja selesai corona. Selesai corona itu 2025, 2027. Baru Benny antar anak ke sekolah masuk tunar bangsa. Minta maaf, tidak terima anak yang tua masuk TK. Terlambat. Semua orang dipaksa untuk masuk ke dalam sistem ini. Jadi Anda lihat, semuanya sedang hiruk pikuk. Sedang kebingungan. Sekolah-sekolah negeri, saya punya anak-anak beberapa sekolah di sekolah negeri. Aduh, saudara kekasih. Guru sendiri tidak tahu main internet bagaimana. Guru hanya tahu posting di Facebook. Lagi makan, lagi mencret, dia posting, saudara kekasih. Tapi tidak tahu bagaimana. Akhirnya mesti training lagi, sementara waktu berjalan terus. Sehingga nilai tahun lalu itu kalau ada C atau B atau D itu nilai asal-asal, saudara. Karena anak-anak tidak bisa diuji dengan baik. Tapi ada beberapa sekolah yang saya tahu nilai mereka baik. Karena guru-guru mereka all out, fighting spirit untuk anak-anak bisa mengalir. Saudara, itu resesi pendidikan, resesi ekonomi, resesi kesehatan, resesi hubungan, dan lain-lain, segala macam. Tetapi Alkitab bilang begini, dengar baik-baik. Pada saat yang tepat, ketika kita berjuang dalam pertarungan iman yang benar. Next slide. Sekarang adalah waktunya. Kapan, saudara?
Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk lebih percaya pada Tuhan dan percaya pada firman-Nya yang lebih dari firman itu Allah. Resesi itu keadaan alam, keadaan ekonomi. Dan Tuhan dengan firman-Nya mampu menggeser semua kondisi itu untuk menggenapkan setiap firman. Jadi, resesi apapun di bawah kolong langit ini menurut hemat saya, itu adalah asisten yang baik untuk firman digenapi. Alkitab barusan berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 12, bahwa kita harus bertanding dalam pertandingan yang benar. Ini saat-saatnya kita harus berdiri tegak dan tidak berhenti. Bahkan seolah-olah jika sepertinya kita kalah dalam hitungan ronde pertama, ronde ketiga, ronde keempat. Tapi saudara jangan berhenti, amin. Karena pertandingan belum selesai. Tuhan akan membuat kita menang jika kita percaya pada firman dan tidak menyerah. Itulah sebabnya saudara kekasih, jangan berhenti secara alami dalam sebuah pertengkaran saja. Tetapi ketika kita, atau sebuah argumen saja, tapi marilah kita mulai sebuah pertarungan rohani, pertarungan yang sangat gesit, genting. Jangan pernah berhenti di tengah-tengah itu. Memang ada konsekuensi yang serius terjadi mengancam kita. Tapi jangan mundur, tapi bertahan paling tidak dalam pertarungan turnamen kehidupan ini. Karena apa saudara yang kasih? Ini antara hidup dan mati, kalah dan menang. Sukses dan tidak sukses, diberkati dan tidak diberkati, hidup dan mati. Karena itu saudaraku yang kasih, jadi tetaplah dalam pertarungan iman. Yang setuju katakan, yes. Anda dan saya mungkin kalah dalam satu putaran ronde atau lap tertentu dalam racing ini. Dalam putaran lap tertentu dalam pertarungan perlombaan iman ini mungkin motor iman kita, motor emosi kita agak macet karena bensinnya kecampur air teh, saudara yang kasih. Karena mungkin olehnya kurang cair, mungkin bahannya pecah, mungkin alat pembuat api pembakar seperti katanya busi, ada gangguan, ada teknikal yang terganggu. Tapi nggak apa-apalah saudara yang kasih. Namanya juga manusia, saudara yang kasih. Yesus saja merasa lapar dan capek. Betul ya saudara yang kasih? Alkitab bilang Yesus merasa haus, dia merasa lapar. Secara manusia, Yesus maklumi kalau saya dan saudara kadang-kadang ada error level rendah, saudara yang kasih ya. Kalau error level tinggi itu artinya bunuh diri, minum baik kawan, itu yang sudah high level, saudara yang kasih. Error rendah itu apa? Makan, main YouTube, main game, itu error yang masih bisa dimaklumi karena Yesus bukan pernah error, Yesus pernah merasa, saudara yang kasih, lapar, atau haus, letih. Dan Yesus akui bahwa orang bisa pingsan dan jatuh mati. Betul ya saudara? Baca ayat baik-baik. Makanya harus kasih makan mereka baru mereka pulang. Jadi saudaraku yang kasih, tetaplah dalam pertarungan ini. Karena mungkin Anda punya stok kasih agak sedikit menipis. Apa saudara? Stok apa saya bilang? Stok kasih agak sedikit menipis. Gara-gara hujan, setiap 20 menit hujan datang. 20 menit hujan datang. Kemarin saja saya hitung hujan sampai berapa kali itu datang. Kalau saudara tidak rasa, saya yakin saudara tidur kemarin. Ya, stok kasih menipis. Yang paling sederhana itu stok apa? Stok senyum. Mukanya. Coba kasih. Saudara, itu stok senyum yang menipis. Stok apa lagi saudara? Stok barang out of date, saudara. Barang yang disiapkan sudah kadaluarsa, apa lagi? Banyak hal. Belum lagi rumah bocor, ayam telur, itu telur pecah lagi. Ya, jalan-jalan lagi sedang pel-pel rumah licin lalu jatuh lagi. Begitu pantat begini saudara kekasih. Ada orang bisik dari belakang. Surasa. Saudara kekasih. Dia tambah marah lagi. Begitu dia lempar orang lain silih di belakang yang tidak bermaksud, kena lagi persoalan baru lagi. Nah, ada banyak hal emosi yang membuat kita ini kalah total dalam lap. Ya, saya bisa lihat ponakan saya Ray itu kadang-kadang dia kalah di lap 7-8. Tapi biasanya dia ambil di lap-lap terakhir.
Pas lagi licin, lagi hujan, dia spesialis masuk di hujan dan licin. Dan agaknya JPF ini, saya lihat dalam pertarungan JPF ini biasanya lihai dalam licin dan jurang-jurang maut. JPF kalau menghadapi licin dan jurang-jurang maut, kelihatannya dia punya skill di situ. Dan kalau ikut JPF kayak begitu, saya akan gas tancap di jurang-jurang maut sambil berkata, "Kumbarashiki alalalabashi." Saya ini tidak rekayasa, saudara. Pak John F. ini jual diri mau mati, bukan. Saya di dalam pertarungan turnamen kehidupan ini, saya tanpa rekayasa tuh kok dibawa menghadapi hal yang kadang-kadang tuh sampai maut. Saya pernah cerita saudara tuh. Sampai angkat HP saya takut dengan kata maut. Tapi sekarang saya tidak takut lagi. Sekarang saya angkat bila perlu, siapa mau mati lagi, kasih tahu saudara. Artinya apa? Saya siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Kalau saya kalah di racing, di lap putaran 7-8, pertandingan belum selesai. Kecuali napas putus baru game is over. Tapi selama masih ada napas terenyahnya, you have great possible to be a winner. Anda punya peluang besar untuk menjadi pemenang. Mungkin babak penyisihan kita diskualifikasi. Tapi kita coba lagi. Hanya iblislah yang ingin membuat kita gagal. Dia memberi kita umpan silang, mengangkat bola di tengah-tengah gawang, dan sayang dia tendang selalu gagal. Dia mengulang lagi gagal. Kalau sampai dia tendang, ada Yesus yang menolong kita untuk menangkap bola kehidupan, sehingga tidak menghancurkan hidup kita, rumah tangga kita, karir kita, bisnis kita, semua impian baik kita yang Tuhan berikan. Saudara, mungkin kita terhuyung-huyung, kita menghindari jerat-jerat maut, serangan-serangan panah api dari iblis. Jika Anda akan menaruh kepercayaan Anda pada firman Tuhan, daripada apa yang dapat Anda lakukan atau lihat secara alami. Baca bersama saya. Anda akan siap untuk babak berikutnya. Haleluya, amin. Makanya saudara, posting-posting yang saya berikan, perjalanan kita bukan karena melihat, tapi karena apa? Hari ini saya posting, akuilah dia dalam segala lakumu. Saya sudah bilang balas dengan suara. Ada yang masih bilang, terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Gak apa-apa. Tapi saya sedang melatih Anda supaya beredukasi. Bagaimana cara ngomong, bukan cara tulis saja. Supaya ngomong lancar, tulis lancar. Kalau ngomong tulis lancar, biasanya perilaku akan lancar. Omong kata salah, tulis kata salah, apalagi perilaku. Karena perilaku biasanya dipengaruhi oleh apa yang kita tulis dan apa yang kita katakan. Bukankah begitu yang menikah-menikah? Betul, Benny? Waktu Anda lamar istri, kasih tahu dia cinta, membuat Anda menjadi suami yang baik, bukan? Bayangkan kalau seorang istri tidak mau terima surat cinta, tidak mau terima perkataan cinta. Dia mau cinta itu dijadikan apa saja, dijadikan aset. Aset cinta namanya apa? Nggak ada. Kecuali dia ngomong, dia tulis. Nah, dengan Anda sharing firman, tulis. Nah, bertahun-tahun ini kita sering tulis di Facebook, toh? Tapi sayang Facebook tidak kasih kita uang. Kita bayar paket. Tapi hari ini saya kasih tahu saudara, saudara mesti belajar ngomong. Karena besok-besok saya akan dengar saya. Saya akan kumpulkan suara dari Marcel, suara dari John Dede, suara dari Satya semua. Saya akan bikin satu file yang bagus, saya posting. Begitu orang mau download, transfer rekening ke rekening PLC sekian-sekian, baru Anda bisa dapat suara itu. Itulah aset digital. Kenapa? Karena waktu itu sudah jadi Oma Sarce, Opa Marcel, Opa John Dede, Nenek Oyang Evi, karena ini Ibu Evi sudah gendong anak daripada anak laki-laki kamu. Suara ibu tadi hanya bilang amin, puji Tuhan, kasih yang lebih bagus lagi. Yang lain-lain. Saudara lihat, ini ide yang saya dapatkan untuk apa? Membuat kita kaya, aset digital. Besok-besok kita posting, siapa mau terima. Dan saya yakin, cucu-cucu kita akan mau dengar suara opa-omanya. Dan dia mesti bayar. Dan bayangkan, kalau mereka download, uang masuk. Amin, saudara.
Kalau kita tidak perlu uang, silakan yang tidak perlu uang. Saya perlu. Itu yang saya latih untuk apa? Supaya jemaat tidak kalah, menyerah. Masih ada babak berikut untuk kita kreatif. Di tengah-tengah tekanan-tekanan yang membuat banyak orang mati. Tidak produktif karena mereka tidak punya pengharapan. Sedangkan kita kaya akan pengharapan. Masuklah saudaraku yang kasih ke dalam firman Tuhan dan bangun otot spiritual kita. Lalu kembali ke sana dan temui musuh di tengah-tengah ring pertarungan iman. Jangan menyerah. Hadapi musuh masa depan. Hadapi kesukaran-kesukaran. Hadapi. Seperti 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan dan dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab lebih kuat. Ganti nama saudara, sebab. Yes. Haleluya. Amen. Sebab jika VLC lemah, maka VLC sesungguhnya menjadi kuat di dalam kekuatan anugerah. Efesus 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan, I am strong. Haleluya. Kolose 1 ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kukumpulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang apa? Bekerja dengan kuat di dalam aku. 2 Timotius 1 ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Semua ayat-ayat ini menjanjikan, menubuatkan, mendorong, mengencourage bahwa you are strong, I am strong, we are strong. Amen. In the Lord, in the grace of God, in the power of His mighty, dalam kekuatan kuasanya, in and through you and me, we are strong enough. Kita terlalu kuat, bukan saja cukup kuat. We too strong in the Lord, in His might, in His power and His love. Hentikan dan berikan dia, saudara yang kasih. Hentikan iblis dan berikan dia pukulan-pukulan jet. Cek, haleluya. Dengan pengakuan-pengakuan saudara. Dengan deklarasi-deklarasi iman, saudara sementara menjet-jet iblis, haleluya. Pegang kepala iblis dengan mengatakan engkau pembohong. Aku adalah orang benar dalam Kristus. Masa depanku sungguh ada harapan tidak akan hilang. Bagianku yang terbaik di kota di mana aku hidup. Anak cucu cacaku tidak pernah meminta-minta, tapi mereka memberi pinjaman. We are people of God. We are strong. Nothing missing, nothing broken. All is well. Saudaraku, itu cara-cara jet musuh. Dan ketika kita mencapuk dia dengan tengking-tengking kebenaran, menghantam iblis dengan doa-doa kita, maka Anda akan melihat iblis tidak bisa mengalahkan dan mendesak Anda. Tapi Anda mendesak iblis sampai di ujung ring kehidupan ini. Dan ingat saudara pengasih, ingat. Next, ingat. Di dalam Kristus, jika Anda tetap setia pada firman Tuhan, dan Anda yakin akan kemenangan dalam setiap keadaan. Percaya sama dengan menang. Coba katakan demikian. Tidak percaya sama dengan sudah kalah. Ya. Anda harus mengambil keputusan untuk memenangkan pertarungan iman. Ketika keadaan menjadi sulit, ambil keputusan, saya akan menang di lap ini, saya akan menang di ronde ini, saya akan menang di kasus ini, aku akan menang di krisis ini. Saudara mesti punya tekad seperti itu. Jangan terbawa emosi saudara yang selalu mendikte kita, mengalahkan kita. Ketika semuanya terlihat gelap dan tanpa harapan, tidak ada kemenangan yang terlihat, apa yang saudara percayai? Keadaan, ketakutan, apa yang Anda percaya firman Tuhan? Jika Anda ingin melihat kemenangan, Anda harus memutuskan bertahan dengan pertarungan iman. Apapun yang terjadi, apapun situasinya. Haleluya. Bersama saya katakan, apapun yang terjadi, apapun situasinya. Coba keluarkan muka saya, katakan, apapun yang terjadi, apapun keadaannya. You are the winner, you are the champion of love and faith. Haleluya. Yeremia 1 ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Katakan, saya percaya Tuhan pelepas saya. Yes. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Sama-sama 2-3. Sebab itu janganlah
Ganti nama saudara kamu. Sebab itu janganlah VLC melepaskan kepercayaan VLC. Karena besar upah yang menantinya. Haleluya. Itu yang membuat petani bisa bertahan di tengah-tengah musim yang tidak menentu. Itu yang membuat nelayan bisa bertahan menjadi penangkap ikan di tengah-tengah badai barat yang begitu mengancam. Itu yang membuat seorang peternak mempercayai bahwa ada kesuksesan di balik peternakannya. Itu yang membuat seorang investor mempercayai bahwa investasi yang dia berikan 3 bulan, 4 bulan, 12 bulan, 4 tahun, 3 tahun akan menghasilkan ratusan persen, ribuan persen terjadi dalam investasi dia. Itulah yang disebut jangan melepaskan kepercayaan yang kau percaya. Bukan sekadar saya percaya mati masuk surga. Lalu selama yang kau hidup mau makan apa, mau pakai apa? Istrimu perlu, suamimu perlu, anak-anak perlu. Kamu bilang apa? Tenang saja anak, mati sudah kau masuk surga. Selesai. Tidak bisa begitu. Kita harus pegang teguh. Jangan melepaskan kepercayaan apa? Kepercayaan dalam bisnis kita, usaha kita, dalam karir kita, dalam kesehatan kita. Haleluya, amin. Dalam semua area dan arena kehidupan kita. Percaya, jangan lepaskan. Karena Alkitab berkata, upah besar itu artinya untung banyak, keberhasilan, kemakmuran, kesehatan, kesembuhan. Jangan nih, kotong semua mati karena corona nih. Siap-siap, galing kubur sudah, nanti pemerintah yang kubur kita. No way, lawan itu corona. Haleluya. Jangan pernah menyerah dengan situasi dan keadaan. Dengar, baca ini sama-sama. Atau saya dengar, saya baca. Ada terlalu banyak orang Kristen yang jatuh cinta pada kehubungan iblis. Ketika mereka hampir meraih kemenangan, iblis mulai bertiup dan terengah-engah memberitahu mereka lewat hoax-hoax di Facebook, di YouTube oleh orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tapi sok pintar, asal dapat uang lewat YouTube yang bohong, bahwa mereka tidak akan pernah menang. Tidak akan ada bisa mereka dalam keuangan. Mereka tidak akan bisa merdeka dalam keuangan. Alias kaya, makmur, sehat dan enjoy life. Saudara bilang, iblis, jangan berbohong. Lalu saudara buka YouTube, Facebook, orang punya posting-posting yang tidak benar, saudara percaya. Itulah bisikan iblis. Di depan mata kamu. Dan ada orang yang senang cari yang hoax. Kalau saudara cari yang hoax, Anda tidak pernah temukan yang asli. Tapi kalau Anda temukan yang asli, Anda bisa tahu hoax itu yang mana. Ada jemaat yang senang, Kak saya masih bingung, saya tidak tahu yang benar mana. Kenapa? Kamu pencinta hoax. Makanya kamu tidak dapat yang benar. Tapi kalau kamu cinta Yesus yang benar, kamu tahu Allah yang kafir, Allah yang sesat itu yang mana. Karena Yesus berkata, akulah apa? Jalan. Nah, ada banyak orang yang senang cari yang ilmu-ilmu palsu punya. Yang nggak dapat yang benar. Saudara tidak bisa temukan yang benar di dalam kepalsuan. Tapi Anda temukan kepalsuan di dalam kebenaran. Lanjut. Mereka takut dan mundur dari kemenangan. Ketimbang bertahan dalam iman. Mereka mulai berkata, baiklah, saya rasa sebaiknya saya menyerah. Tuhan tidak akan menjawab saya kali ini. Begitu kira-kira? Kali ini Tuhan tidak akan, saya deklarasi 2021, 2031 tahun jawaban-jawaban yang kita pikir abad lalu, dekade lalu tidak didengar. Tuhan akan lepaskan jawaban dari surga sekonyong-konyong tanpa prediksi waktu dan keadaan. Anda berkata, terima kasih, jawaban saya terima dari Tuhan. Saya sudah hapus buku kehidupan tentang doa, tahu-tahu Tuhan jawab. Dengar, ini saatnya dekade Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan mereka berhenti dan meletakkan keyakinan mereka. Dan sejauh yang mereka pernah lakukan, mereka tidak pernah mengambil langkah lain atau membuat kemajuan lain untuk mendapatkan wilayah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Mereka tidak mau lagi kejar dunia pendidikan, tidak mau kejar dunia bisnis ekonomi, tidak mau kejar lagi dunia politik dan pemerintahan karena banyak yang tipu-tipu di sana. Ya, mereka tidak mau masuk dunia entertainment, mereka tidak mau masuk dunia sport, tidak mau masuk dunia sosial karena sosmed membuat mereka bingung dan sebagainya. No way. Kita harus menjadi orang-orang bisa bermain dalam semua lini pertempuran turnamen kehidupan ini, saudaraku yang kasih. Next, terus. Dan mereka berhenti dan meletakkan keyakinan mereka. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan. Ya. Dengar saya,
Saya hanya mengatakan bahwa mereka tidak melangkah maju menuju berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Karena mereka telah mendengar kebohongan iblis dan telah menyerah dalam perjuangan iman. Haleluya. Saya senang kadang-kadang tuh dalam tekanan besar. Saya alami dalam hidup ini ada 1-2 jemaat yang SMS gini. Kakak, saya didesak untuk menyerah. Jangan percaya apa yang kakak khotbah. Tapi saya memilih untuk percaya apa yang kakak khotbah. Saya dukung. Saya balas amin. Selama besok-besok baru dia jawab. Terima kasih kakak. Tapi itu sudah menghibur saya. Ketimbang yang main musik, yang pimpin pujian, yang singer-singer, saya ngomong sampai putus kawi batu. Dong tetap, tunggu kakak, saya masih pikir-pikir. Masa saya beritakan firman kau pikir-pikir? Kau keluar dari tempat ini. Saudaraku yang kasih, bayangkan kalau Beni Selan tidak percaya program bupati. Lalu Bapak, saya tidak percaya karena Bapak tidak gaji saya, pemerintah yang gaji. Kamu lihat nanti, kalau kamu tidak jadi pesuruh dengan kelas sarjana tingkat 3 atau sarjana S2, S3, kamu lihat nanti bupati bikin apa kamu. Kenapa? Itu secara politik, dia berkuasa atas kamu. Ini penatua berdoa, arahkan firman, kasih tahu firman, didik, kasih begini, kasih begitu. Tunggu dong kakak, beta pikir-pikir. Tunggu, lu mau diberkati Tuhan kok pikir-pikir. Lu mau terima apa yang Tuhan janjikan. Sudah dikasih firman 21 hari, tambahin 22 hari lagi. Firman yang saya yakin. Itu saya sampaikan untuk kita. Lewati masa-masa ini. Dan saya challenge saudara yang kasih. Ini hari terakhir, saudara yang kasih. 31 Januari. Kamu masih mau peragu-peragu terus. Saya tidak terima pengikut yang ragu-ragu. Saya mau engkau biru-biru, merah-merah. Jangan main 2 kaki, 3 kaki. Ini bukan politik. Ini firman kebenaran yang harus pegang. Saya tidak akan berhenti. Dan saya tidak mau berhenti. Dan saya tidak bilang saudara yang tidak percaya karena yang saya arahkan itu saudara masuk neraka, bukan. Cuman saya sebagai pemimpin, saya mau untuk kita maju sama-sama. Kalau sampai ada kekeliruan kesalahan, kita duduk, kita bicara. Tapi Anda jangan punya opini bahwa semua salah, semua serba tidak mungkin. Sementara Anda percaya, impossible is nothing, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil, nothing missing, nothing broken, all is well. Nothing missing itu tidak ada yang hilang, bukan tidak ada yang salah. Terjemahkan saja salah-salah. Nothing missing, tidak ada yang salah, tidak ada yang rusak, tidak ada yang tidak ada itu. Nothing missing, tidak ada yang hilang, bukan tidak ada yang salah. Nothing missing, nothing broken. But in the practice, di dalam praktek, saudara, itulah sebabnya dalam Alkitab firman Tuhan bilang begini. Tuhan akan melihat orang-orang yang dipaksa, menolak untuk berhenti. Katakan, saya menolak untuk berhenti. Apa? Berhenti apa? Saya menolak untuk berhenti minum mabok. Saya menolak untuk berhenti benci. Artinya apa? Minum terus, benci terus? No. Menolak ini dalam konteks menyerah untuk tidak melakukan kebenaran. Saya menolak untuk tetap cinta Tuhan. Saya menolak untuk tetap tidak percaya. Saya tetap percaya. Itu yang namanya Anda mempertahankan kemenangan pada posisi kemenangan. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua orang peserta turut berlari. Semua orang, saudara, tidak ada yang luput. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 1 Korintus 9 ayat 26 sekarang. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju sembarangan saja memukul. Saudara lihat? Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow. Orang-orang yang berketetapan untuk berlari adalah bukanlah orang yang lebih berani, lebih bijaksana atau lebih pintar dari orang lain. Tapi mereka, baca bersama saya, hanyalah orang-orang dengan keuletan dan tekad iman
untuk tidak akan menerima jawaban. Mereka akan terus sampai mereka menerima jawaban. Mereka tidak akan berhenti kalau jawaban tidak ada. Mereka pastikan ya untuk semua pergumulan saya. Jangan puas. Jangan puas dengan apa? The second best. Ya lumayan lah. Jangan puas. VLC jangan puas. Jangan puas karena Tuhan belum selesai dengan saya dan saudara. Tuhan masih mau lepaskan segala hikmat, berkat dan kemakmuran. Haleluya, amin. Jangan puas ini artinya kita terbuka kepada kemungkinan-kemungkinan semua penggenapan firman Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Saya tidak mengajar saudara untuk menjadi duniawi. Tapi saya mengajar saudara untuk menjadi pemercaya fully accepted the word. Orang percaya yang menerima sepenuhnya firman Tuhan. Saudara lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2 dikatakan untuk mengetahui apa? Kehendak Allah yang bagaimana? Coba dekat sini center jari saya. Apa yang baik, yang berkenan dan apa? Yang sempurna. Berarti selama saudara masih hidup, Anda bisa menerima berkat yang sempurna. Katakan amin. Kemenangan yang sempurna. Kebahagiaan yang sempurna. Sukacita yang sempurna. Keberhasilan kemakmuran yang sempurna. 4 sehat 5. Nah itu. Kesehatan saja mengakui. Apalagi firman Tuhan. Makanya jangan puas. Lumayan. Kalau Tuhan mau kasih saudara pohon Natal yang tinggi besar seperti atap rumahmu, kenapa saudara cukup lilin saja? Sementara Anda bisa dapat pohon Natal yang besar. Kalau Tuhan bisa ganti motor Mio-mu dengan Avanza yang terbaik, atau dengan Hilux yang mewah, kenapa tidak kalau cukup? Yang penting Mio saja. Toh kalau Mio motor pizza, panggil istri anak, tendorong rame-rame, minum teh botol selesai. Terlalu lumayan, itu super lumayan yang bukan Alkitabiah. Haleluya, amen. Amen. Saudaraku yang guys, jangan puas. Jangan puas dengan the second best. You got the right to have the best of the best. Saudara punya hak untuk menerima warisan yang paling baik dari semua yang baik yang Tuhan janjikan dalam hidup ini. Namun di sisi lain jangan marah pada diri sendiri jika Anda kalah 1-2 ronde dalam soal kepercayaan. Jangan takut karena iblis suka menghukum kita. Sekali lagi saudara yang kasih. Kalah 1 atau 2 ronde dalam pertarungan tidak berarti Anda kalah dalam seluruh pertarungan. Betul ya saudara? Betul, amin? Buatlah keputusan Anda. Saya bertekad, baca bersama saya. Saya bertekad untuk mengikuti rencana Tuhan dalam hidup saya. Next, terus. Saya tidak akan menyimpang dari mengikuti Yesus apapun yang terjadi. Saudara lihat. Ya, nanti kita menyanyi itu. Mengikuti Yesus keputusan. Keputusan yang dapat dilihat, dibaca, dan dipertanggungjawabkan. Bukan keputusan dalam hati saja. Sedangkan tindakan nanti berpikir-pikir. No. Kita mesti buat keputusan mempercayai Tuhan. Melangkah dalam semua yang Tuhan janjikan untuk kita. Ada pepatah lama berkata begini. Bilang apa saudara? Orang yang berhenti berlari tidak pernah menang. Dan pemenang tidak pernah berhenti berlari. Tolong kasih naik itu yang pencinta Facebook. Tolong kasih naik. Kasih keluar Olga. Saya hitung 1-3, tolong ingat kasih naik di Facebook. Saya suruh John Dede akan cek Facebook kasih naik atau tidak. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Tolong cek John, saya mulai kasih naik di atas Facebook. Jangan bosan kutip orang lain pohot-pohot, baru saya hot pasti yang mati saudara tidak kutip. Paling tidak VLC ada Facebook toh. Tolong gak kasih keluar. Saya tidak akan pernah berhenti. Saya akan terus berlari. Makanya orang bilang, ikut JPF nih, kotong capek. Karena lu mau manja-manja diri, makanya capek. Ada yang bilang begini, tahun doa puasa nih, kotong sana ada pertemuan, jadi lemah. Justru tidak ada pertemuan kamu dengan Tuhan, itu baru kuat.
Ketemu rame-rame ada makan nasi bungkus, sengaja puji Tuhan, haleluya, haleluya. Padahal nasi bungkus su hantam semua, mie sudah hantam semua, baru datang kumpul sini, puji Tuhan, haleluya. Tuhan tuh luar biasa, beta menangin hari, beta kasih kalah mie bungkus, 2 bungkus, habis semua. Dia pun daun-daun juga beta mau makan. Tetapi kalau kamu sendiri di kamar, di rumah, apalagi 3-4 orang, soalnya puasa baru kamu sendiri, baru pas mie goreng, baru kamu, haleluya, Yesus aja. Oh, saya tidak peduli mie goreng pengecut itu. Saya cinta dengan Yesus yang belak-belakan. Wih, itu baru kuat. Jadi doa puasa 20-21 paling luar biasa. Karena that's real VLC. Was well. Itulah saya sesungguhnya. Karena apa? Tidak ketemu orang siapa-siapa. Bisa bertahan 21 hari. Ketimbang kita kumpul rame-rame. Jadi, saudaraku yang kasih, jangan berhenti berlari. Saudara yang pikir Pak John F. ini pasti tidur-tidur. Siapa bilang saya tidur-tidur? Saya tidur, saya masih punya kreatif. Karena itu salah satu pengakuan saya, deklarasi saya. I am a creative man. Talenta yang saya tidak tahu, saya punya, Tuhan munculkan. Itu yang saya deklarasi, 6 halaman tiap hari. Dan saya enjoy setiap kata demi kata. Kadang-kadang sudah mau amin, aduh semua amin. Padahal sudah 6 halaman lewat. Karena apa? Saya mau berlari. Dan Alkitab bilang berlari. Saudara baca, hanya orang yang tidak tahu rencana Allah yang lenggang kangkung di rawa-rawa. Di rawa-rawa ada buaya, ada hiu botol. Alkitab tidak pernah bicara. Bahkan Alkitab bilang, orang yang menanti-nanti ketahuan berlari tiada lelah. Tidak akan semaput, pingsan. Saya tidak akan pernah berhenti. Saya akan bawa jemaat ini berlari-lari. Makanya saudara, sekarang saya lagi ajak jemaat, mari kita taklukkan dunia bisnis dan ekonomi keuangan dengan cara yang simpel, padat, praktis. Dalam 5 menit kita bisa taklukkan dunia bisnis dan ekonomi. Kita bisa pakai itu menjadi penginjilan praktis untuk memenangkan banyak orang dengan memberkati kota ini dan bangsa-bangsa. Saudara lihat, saya terus berlari. Jangan saudara ini dia lari-lari sebentar dia jatuh. Terserah, semoga. Kalau kita tidak bilang lu lari-lari nanti kalau lu jatuh. Jatuh 7 kali, Tuhan bangkitkan lagi. Saudaraku yang kasih. Jika Anda berada di luar sana, Anda akan melihat pertarungan-pertarungan yang tidak fair terjadi. Hakmu diambil, posisimu diambil, suaramu diambil, dicurangi sana sini. Tapi dengar, Tuhan adalah penolong dan pemulih kita yang sejati. Kalau kita di bahasa politik bilang disolimi ya, disolimi. Kita dicurangi di kantor, di usaha, di kampung kita, di daerah kita, usaha kita, pekerjaan kita, karir kita. Percayalah, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak buta. Haleluya. Di Indonesia sudah seorang yang pernah bersuara sebelum dia diputuskan penjara. Saudara masih ingat? Tuhanku tidak tidur dan dia akan buktikan bahwa Tuhan. Dan saudara lihat, orang-orang yang musuh dia semuanya ada yang mati, ada yang celaka, ada yang penjara. Saudara lihat. Dan saya berdoa supaya orang itu jadi presiden 2024 dalam nama Yesus. Karena tidak ada orang selain Jokowi yang berani perangi korupsi di negeri ini. Kecuali orang itu. Dan saudara-saudara tahu namanya. Saya berdoa supaya orang-orang seperti itu muncul. Di tengah-tengah perjuangan hidup ini. Mereka yang tidak pernah menyerah. Mereka yang tidak pernah berkata cukup. Tapi mereka katakan saya mau mencapai. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan umat manusia. Saudara, Wahyu 6 ayat yang kedua. Mari kita baca. Sampai di merah, saudara akan baca ya bersama saya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Mulai. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, apakah kebenaran ini? Kebenaran ini adalah Yesus sebagai pemenang memimpin saya dan saudara. Kuda itu bicara soal kekuatan firman, kekuatan roh. Berbicara untuk memimpin saya dan saudara. Dari kemenangan datang kepada kemenangan. Dari kemenangan datang kepada kemenangan. Dari satu berkat datang kepada berkat. Dari satu kesehatan
satu jerat maut, luput dari jerat maut, luput dari jerat keutangan, bohong, tipu daya, muncul lebih dari orang-orang yang menang. Haleluya.